Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Kita Analis. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal dan jawaban yang berkaitan dengan laboratorium patologi anatomi. Sebelum ke pembahasan, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa di like, dan nyalakan loncengnya. Oke guys, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Seorang ATLM yang bertugas di laboratorium patologi anatomi, melakukan proses fiksasi jaringan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan struktur jaringan, untuk mencegah proses autolisis, proses pembusukan, dan memadatkan jaringan yang akan diperiksa. Sebutkan cairan yang paling baik untuk proses fiksasi tersebut. A. Formalin 10%, B. Alkohol 70%, C. Formalin buffer 10%, D. Alkohol 96%, E. Alkohol 90%. Jawaban, jadi, cairan yang baik untuk proses fiksasi pada pertanyaan di atas adalah, dengan menggunakan formalin buffer 10%. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah yang C. Formalin buffer 10%. Contoh soal nomor 2, pada pewarnaan histologi, yaitu pada proses dehidrasi menggunakan larutan alkohol, dengan konsentrasi yang bertingkat dan dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Apa tujuan dari proses tersebut? A. Mempercepat pewarnaan, B. Tidak merusak jaringan, C. Menghilangkan kabut, D. Mengurangi pemakaian reagen, E. Mewarnai inti sel. Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 adalah yang B. Tidak merusak jaringan. Lanjut ke contoh soal nomor 3, seorang wanita mengalami keluhan keluarnya darah dan cairan bening dari saluran reproduksinya. Wanita tersebut datang ke laboratorium hendak melakukan pemeriksaan pap smear, namun sayangnya wanita itu baru saja selesai menstruasi. Apa yang harus dilakukan oleh petugas laboratorium? A. Meminta wanita tersebut untuk memeriksa ke laboratorium yang lain, B. Meminta surat permohonan dari dokter klinik, C. Meminta wanita itu kembali datang besok, dengan membawa surat persetujuan dari dokter, D. Tetap melakukan pemeriksaan kepada wanita tersebut, E. Meminta untuk datang kembali 2 minggu ke depan. Pembahasan, persiapan pasien sebelum pengambilan sampel pap smear. Pemeriksaan dilakukan idealnya 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir. Sebaiknya hindari pemeriksaan selama menstruasi karena darah dapat mengaburkan temuan. Jika terjadi pengaburan temuan, temuan tidak jelas, karena sesuatu, tetap harus dituliskan atau dicatat agar teknisi mengetahui. Jadi, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3 adalah, yang E, yaitu, meminta untuk datang kembali 2 minggu ke depan. Oke guys, lanjut ke contoh soal nomor 4. Dalam tahapan pematangan jaringan, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Salah satunya adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Apa istilah proses tersebut? A. Fiksasi, B. Dehidrasi, C. Embedding, D. Clearing, E. Mounting. Dehidrasi adalah menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah yang B. Proses dehidrasi. Contoh soal nomor 5, reagen yang tidak dapat digunakan untuk dehidrasi adalah A. Etanol, B. Etanol aseton, C. Metanol, D. Isoprofil, E. NaCl fisiologis. Macam-macam cairan dehidrasi, reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi adalah etanol, etanol aseton, metanol, isoprofil, butanol, glikol dan alkohol terdenaturasi. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang E, yaitu NaCl fisiologis. Contoh soal nomor 6, bagaimana perubahan warna yang terjadi pada inti sel yang diwarnai oleh hematoksilin
kemudian diwarnai oleh eosin? A dari biru menjadi berwarna ungu, B dari ungu menjadi berwarna merah, C dari merah menjadi berwarna biru, D tidak terjadi perubahan warna, E dari biru menjadi berwarna merah. Pembahasan, eosin adalah pewarna sintetis yang termasuk golongan santin. Eosin bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin adalah counterstain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan oranye. Eosin juga mewarnai inti sel yang telah terwarnai hematoksilin dari biru menjadi berwarna ungu. Jadi, jawaban untuk soal nomor 6 adalah A, dari biru menjadi berwarna ungu. Oke guys, masuk ke contoh soal nomor 7, proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebih atau dekolorisasi. Apa nama proses tersebut? A. Brushing, B. Bluing, C. Sterilisasi, D. Deparafinisasi, E. Diferensiasi. Salah satu proses dalam pewarnaan H dan E adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebih atau dekolorisasi. Jadi, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 adalah yang E, yaitu diferensiasi. Contoh soal nomor 8, seorang ATLM yang bertugas di bagian laboratorium patologi anatomi sedang menyiapkan parafin dengan suhu 55 derajat Celcius untuk menjaga agar parafin tetap cair. Sampel jaringan dicelupkan ke dalam parafin cair tersebut selama 15 jam. Apa nama proses yang akan dilakukan ATLM tersebut? A. Clearing, B. Mounting, C. Fiksasi, D. Diferensiasi, E. Embedding. Untuk pertanyaan nomor 8, jawabannya adalah E. Embedding. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 9, pada pewarnaan hematoksilin, apabila terjadi hiperkromatik, yang disebabkan oleh diferensiasi HCl yang tidak memadai, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? A. Gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi, B. Gunakan konsentrasi HCl yang lebih rendah, C. Kurangi waktu pewarnaan, D. Gunakan Aquades, E. Gunakan Scotch Tap Water, TWS. Pembahasan, teman-teman, ini adalah tabel beberapa masalah dan cara mengatasinya, yang terjadi pada pewarnaan hematoksilin. Silakan teman-teman screenshot saja. Jadi apabila terjadi hiperkromatik, yang disebabkan oleh diferensiasi HCl yang tidak memadai, maka, cara mengatasinya adalah, dengan menggunakan konsentrasi HCl, yang lebih tinggi. Jadi, untuk pertanyaan nomor 9, jawabannya adalah yang A. Gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Contoh soal nomor 10, senyawa hematoksilin yang dipakai adalah bentuk oksidasinya, yaitu hematin. Hematin akan mengikat molekul yang bermuatan negatif. Sebutkan material dalam inti sel yang bermuatan negatif. A. Kromatis, B. Jaringan kolagen, C. Jaringan ikat, D. Eritrosit, E. Sitoplasma. Pembahasan pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hematoksilin eosin, H dan E. Hematoksilin akan mengikat inti sel secara lemah, kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom dan tembaga. Senyawa hematoksilin yang dipakai adalah bentuk oksidasinya, yaitu hematin. Hematin akan mengikat molekul yang bermuatan negatif, material kromatis dalam inti sel bermuatan negatif, sehingga hematin akan berikatan dengan material kromatis di dalam inti sel. Jadi, untuk jawaban nomor 10 adalah A. Kromatis. Oke, guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih.